Baru saja meletakkan kepala di atas tas carrier, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek tua dengan rambut putih, jenggot putih, badan agak kecil dan berjalan membungkuk. Sang kakek itu mengajak Alex untuk ke rumahnya yang di dekat gua. Tapi Alex menolak saat itu. Semakin Alex menolak, semakin sang kakek memaksa. Sampai di mana si kakek ini terus memaksa Alex untuk ikut dengan si kakek dan mengancam kalau Alex nggak ikut dengan si kakek, semua temannya akan mati. Gak terasa sudah 1 jam lebih, Alex dan Reja yang sudah selesai dari tadi mendirikan tenda, tapi Heru, Saleh, dan Dodi belum kunjung kembali juga. Hal itu membuat Reja dan Alex khawatir sama mereka bertiga. Akhirnya, Reja memutuskan menyusul mereka bertiga, dan Alex menunggu di tenda. Belum juga berangkat dalam pencarian, tiba-tiba mereka terlihat keluar dari kegelapan berlarian seperti dikejar sesuatu. Sambil membanting kayu bakar dengan nada ketakutan dan gugup, mereka semua menceritakan apa yang terjadi. Heru, Saleh, dan Dodi semuanya menceritakan apa yang telah mereka lihat dengan muka pucat, nafas ngos-ngosan, dan suara terbata-bata. Mereka bertiga mencoba menceritakan apa yang telah mereka lihat. Tentu Reja dan Alex susah mencerna karena cara mereka menceritakan tidak tenang atau panik. Sehingga Alex menenangkan mereka dulu dengan mengambilkan air putih. Sembari meminum air putih, mereka menceritakan secara bergantian apa yang telah mereka lihat. Dan yang pada intinya mereka melihat binatang aneh. Dari badan seperti rusa, tapi memiliki 2 leher dan 2 kepala. Yang bikin aneh itu, binatang punya 2 kepala yang berbeda. Punya 2 leher aja udah aneh, ini 2 leher dengan 2 kepala yang berbeda. Yang satu berkepala rusa, dan yang satu berkepala manusia. Alex menenangkan mereka bertiga sembari berucap, yang penting makhluk apapun tadi sudah tidak mengganggu kita. Walaupun Alex sendiri sebenarnya agak merinding akan penjelasan mereka bertiga. Lagi-lagi, di sini Reja menunjukkan raut wajah yang agak mencurigakan. Sembari menunjukkan wajah penasaran tanpa berkomentar seolah-olah Reja tahu apa makhluk itu. Sudah hampir 1 jam Heru, Saleh, dan Dodi masih dengan muka pucat dan tegang. Tapi Alex dan Reja mencoba mencairkan suasana dengan bernyanyi. Dan benarlah dengan bernyanyi ternyata bikin suasana cair. Lagi-lagi, kali ini Saleh mengajak teman-teman untuk sholat Isya. Dan hanya Dodi yang ikut sholat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan malam, kopi, rokok, dan bernyanyi sudah mereka lalui. Dan tak terasa waktu menunjukkan pukul 11 malam. Satu lagu terakhir yaitu lagu Peter Pan, Semua Tentang Kita, mengantarkan mereka semua untuk tidur. Tak lupa dengan si Dodi yang kecapean di perjalanan karena Dodi sendiri yang membawa barang bawaan paling banyak. Jadi tidak kaget Dodi sendiri yang tidurnya mengorok karena saking lelahnya. Tak lama mereka berempat sudah menunjukkan tanda-tanda sudah tidur. Tapi tidak dengan Alex. Alex di sini masih terjaga dari tidurnya. Dan di saat itu tiba-tiba Alex, kesini, ayo. Suara perempuan sangat lembut dan samar-samar memanggil Alex. Tapi itu suara samar-samar. Jadi Alex mencoba menghiraukan dan menganggap itu cuman halusinasi Alex saja. Tiba-tiba suara itu memanggil Alex dengan sangat keras. Alex. Kali ini dengan nada yang berbeda.
nada seperti orang marah, dan suara membentak. Suara yang lebih berkesan seperti orang marah. Dengan refleks, Alex langsung terbangun dari tidurnya dan membuka mata lebar-lebar, seolah mencari di mana suara itu. Apa mungkin Reza yang iseng dengan Alex? Ternyata tidak. Suasana Alex campur aduk nih. Antara takut dan penasaran jadi satu. Antara takut itu suara jadi-jadian dan penasaran itu suara siapa. Dan memberanikanlah Alex membuka selimut dan mencoba menoleh keluar mencari sumber suara itu. Saat Alex membuka resleting tenda dan baru mengeluarkan kepala untuk menoleh keluar, tiba-tiba sebuah tangan menarik Alex dari belakang. Refleks dong si Alex ini dengan kaget menoleh ke belakang. Ternyata itu tangan Reza. Reza heran dan bertanya kepada Alex, kenapa tiba-tiba membuka tenda. Tapi Alex tidak menjelaskan apa yang terjadi, karena Alex tidak mau membuat yang lainnya panik. Tapi di sini, yang bikin Alex bertanya-tanya, kenapa tadi ada suara teriakan yang sangat keras. Reza tidak bangun, dan Alex yang baru membuka resetting, tiba-tiba Reza terbangun. Baru saja Alex ingin melanjutkan tidurnya, tiba-tiba Reza membangunkan Alex untuk berburu. Sangat aneh ajakan Reza ini, tapi entah kenapa Alex mengiyakan ajakan Reza. Entah si Alex ini terhipnotis atau bagaimana waktu itu. Sekedar informasi nih buat teman-teman. Jadi pada waktu itu di daerah Kalimantan sana, berburu itu masih wajar ya. Jadi di sana berburu bukan sekedar untuk hobi, tapi juga untuk kebutuhan makan sehari-hari. Dibangunkanlah waktu itu si Heru untuk ikut berburu dengan Reza dan Alex. Tanpa berpikir panjang, Heru mengiyakan karena itu pasti akan menjadi kenangan yang sangat berkesan bagi Heru. Maka ikutlah Heru. Sedangkan Saleh tidak mau karena dengan alasan mau nunggu tenda aja. Dan si Dodi dibangunkan sudah tidak respon, mungkin karena saking kecapeannya tadi membawa beban yang lebih banyak dari yang lainnya. Jam tepat menunjukkan pukul 1 dini hari. Berangkatlah mereka bertiga dengan membawa perlengkapan. Reza membawa senapan, Alex membawa parang yang ditaruh di tas, dan Heru membawa perlengkapan logistik selama berburu. Mereka berangkat tanpa menggunakan alat penerang atau senter karena itu akan membuat takut hewan-hewan. Dan kebetulan pada hari itu bulan purnama dan langit terlihat cerah. Langkah demi langkah mereka lalui. Reza juga heran, sudah sangat jauh perjalanan yang mereka lalui, tapi belum juga menemukan satupun tanda-tanda ada rusa. Kali ini Heru minta untuk istirahat karena kecapean, dan istirahatlah mereka bertiga. Heru minum air putih dan makan roti. Reza menyalakan rokok dan Alex cuma meminum 1 tegukan air putih. Gak berapa lama mereka beristirahat, tiba-tiba pandangan Reza teralihkan dengan sosok rusa yang sangat besar berjalan agak jauh sekitar 200 meter di tempat mereka beristirahat. Reza memberi kode ke Alex dan Heru untuk tidak berisik dan sambil mempersiapkan senapan. Tidak berselang lama, dengan senang hati Reza berteriak, akhirnya jadi juga kita berpesta. Heru ikut kegirangan mendengar perkataan Reza, tapi tidak dengan Alex. Justru perasaan Alex tidak enak. Entah apa itu, yang pasti ada sesuatu yang tidak beres. Tidak menunggu lama saat Reza mengetahui kalau rusa itu sudah tergeletak, maka berlarilah Reza ke arah rusa itu. Dan juga dengan Heru menyusul dari belakang. Tiba-tiba langkah mereka terhenti, entah kenapa itu. Reza dan Heru terheran karena Reza yakin betul rusa tadi sudah mati tergeletak. Tapi entah kenapa waktu mereka tiba di lokasi, tiba-tiba hilang rusa itu.
Heru sudah memperingatkan ke Reza kalau ada yang tidak beres dan menyuruh Reza untuk balik aja ke tenda, tapi Reza tidak menghiraukan. Reza sibuk mencari kemana rusa itu pergi, padahal Reza yakin tadi rusa itu telah mati. Saat Reza mengobrak-abrik tumbuhan di sekitar, tiba-tiba Reza terhenti dan refleks berteriak. Rusa yang hampir seukuran sapi menatap Reza dan Heru dengan mata merah menyala. Dan yang bikin mereka berdua kaget, di belakang rusa besar itu terdapat ratusan ekor rusa bermata merah di belakangnya. Heru nih yang gak percaya dengan apa yang mereka lihat. Heru hanya bisa mematung melihat apa yang ada di depan mereka. Langsung aja Reza menarik badan Heru dan berlari. Alex yang masih bingung dan gugup cuman bersiap-siap melihat Reza dan Heru berlari ke arah Alex. Sudah gak usah banyak tanya kok Lex, lari! Heru yang berlari sambil kepanikan dengan sedikit-sedikit menoleh ke belakang membuat Heru tidak fokus melihat medan jalan yang dilalui. Heru mencoba berdiri tapi tidak bisa. Melihat itu, akhirnya Alex dan Reza memutuskan untuk menghampiri. Melihat situasi sudah aman, tidak ada rusa yang mengejar, maka beristirahatlah mereka bertiga. Alex memeriksa kaki Heru yang kesakitan. Dibukalah celana kaki kiri Heru karena celana yang kotor bercampur tanah. Jadi baru terlihat ketika celana dibuka dan mengalirlah darah keluar dari kaki kiri Heru. Alex dengan jiwa survivalnya langsung menyobek jaketnya untuk diikatkan kain sobekan jaket Alex ke kaki Heru dengan maksud untuk mengurangi pendarahan. Setelah selesai, mereka semua mencoba menenangkan pikiran dengan mengambil rokok di dalam tas. Di tengah-tengah obrolan, lagi-lagi mereka dikagetkan dengan suara wanita tertawa mencekik keras sekali menusuk telinga. Alex memberanikan diri untuk memanggil suara itu karena penasaran dengan suara yang di tenda tadi. Siapa di sana? Beberapa kali Alex memanggil tapi panggilan itu tidak mendapatkan jawaban. Itu justru membuat Reza juga ikut emosi dan mencoba mencari senapan. Baru sadar dong si Reza kalau senapannya tertinggal saat dikejar rusa jadi-jadian tadi. Sudah kembali dalam situasi yang aman, mereka baru teringat setelah melihat jam. Dan alangkah kagetnya, mereka semua melihat jam masih menunjukkan pukul 2:15. Kembali paniklah mereka bertiga karena sangat tidak masuk akal dari semua kejadian tadi cuman menghabiskan waktu sekitar 1 jam 15 menit. Serasa memasuki mesin waktu pada saat itu dengan menenangkan situasi yang mana jelas-jelas pada waktu itu raut muka sudah tidak ada yang membohongi. Reza mengajak untuk kembali ke tenda. Jalan mereka sangat lambat karena terhambat kaki Heru yang cedera. Jadi sesekali Reza dan Alex bergantian menggendong Heru di tengah perjalanan yang melelahkan. Tiba-tiba turun hujan lebat tanpa diawali gerimis atau apa. Seketika hujan deras dan petir menyambar. Alex menopang Heru berjalan sedangkan Reza mencari tempat untuk berteduh. Bertemulah mereka dengan sebuah goa. Iya, goa lagi yang mereka temukan. Tapi kali ini berbeda dengan goa yang di bawah sebelumnya tadi. Beberapa saat ketika mereka tiba di goa, tiba-tiba Alex melihat bayangan sosok wanita. Tapi Alex mencoba tak menghiraukan itu, yang padahal sangat jelas terlihat bayangan itu.
Heru mengerang kesakitan akan kondisi kakinya. Alex mencoba menenangkan Heru. Reja pada waktu yang sedang sibuk sendiri mondar-mandir di goa tiba-tiba bilang kalau Reja kebelet BAB. Alex sudah memerikatkan Reja dan Alex menghimbau kalau bisa Reja nahan BAB-nya. Karena menurut Alex, BAB atau kencing atau apapun itu di dalam gua itu tidak baik. Tapi Reja tidak menghiraukan Alex. Langsung larilah Reja ke dalam gua untuk mencari sumber air dan BAB di situ. Perasaan Alex tambah gak enak. Goa yang gelap dan lembab yang dihuni banyak pelawar menambah mistisnya goa ini. Sejak memasuki gua ini, bukan saja sekelebat bayangan wanita yang dilihatnya tadi, tapi seperti ada seseorang yang sedang mengintip mereka dari sela-sela dinding batu. Terus saja Alex alihkan pandangannya dan berdoa semoga semuanya baik-baik aja. Terlihat di luar masih hujan deras. Dalam kondisi seperti ini, tentu saja mereka harus menunggu dulu di gua itu sampai hujannya reda, pikir Alex. Selang beberapa waktu, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam gua. Tolong! Tolong! Alex! Heru! Tolong aku! Spontan, larilah Alex ke sumber suara tanpa mengajak Heru. Alex lari ke arah Reja. Sesampainya di dalam, Alex melihat Reja dalam kondisi terbaring dan telanjang. Terlihat Reja memegangi alat kelaminnya dan mengeram kesakitan. Alex memperhatikan ada yang aneh dengan alat kelamin Reja. Dan mendekatlah Alex ke badan Reja. Astaga! Ternyata benar saja, alat kelamin Reja berubah menjadi besar. Ya, besar. Dan pendek. Reja kesakitan dengan menyebut-nyebut nama orang. Entah siapa itu. Sepertinya Reja meminta pertolongan nama-nama yang disebut tadi. Semakin paniklah si Alex. Situasi menjadi sangat mencekam. Tiba-tiba, datanglah Heru menghampiri Alex dan Reja sambil tertawa menyeramkan. Ketika Heru menghampiri Alex dan Reja, tiba-tiba Heru mendorong mereka berdua dan terjatuh. Dan tiba-tiba lagi Heru menduduki Reja. Alex pun langsung bangun dan menangkap Heru. Lagi-lagi Alex terhempas jatuh dikibaskan oleh tangan Heru. Alex baru sadar kalau itu bukan tenaga Heru. Dan yang bikin kaget lagi, kaki Heru sudah sembuh. Heru bisa berjalan normal. Alex tahu itu bukan Heru. Heru terus saja mencekik Reja dan berkata, "Mati! Mati! Mati!" Alex melihat ada sebuah kayu, langsung dipukulnya kepala Heru, dan seketika Heru jatuh pingsan. Semakin panik saat itu, Reja masih kesakitan dengan kelaminnya yang membesar, dan Heru pingsan. Menjerit, menangis, itu yang bisa Alex lakukan pada saat itu. Alex cuma bisa bersandar di dinding batu dan berharap semua ini cepat berakhir. Rasa lelah, panik, dan takut kini menemani Alex. Lalu, tiba-tiba dari arah mulut gua, seperti ada seseorang yang berdiri. "Siapa di sana?" teriak Alex sambil menyorotkan senternya. Alex pun memberanikan diri menghampiri sosok tersebut. Ketika Alex sudah dekat dengan sosok itu, seketika Alex terdiam dan terpukau melihat sosok tersebut. Ternyata dia adalah seorang wanita cantik bergaun hijau. Dia benar-benar sangat cantik. Rambutnya yang panjang, mata yang indah,
bibir dan senyuman yang membuat Alex terdiam dan terpaku oleh kecantikannya. Selama masa hidupnya tidak pernah dia jumpai wanita secantik dan seanggun dirinya. Lalu Alex memberanikan diri untuk bertanya, "Maaf Mbak, siapa? Kenapa Mbak berada di dalam hutan ini sendirian?" Lalu wanita itu membalas dengan senyuman manis dan berkata, Mayan Sari, Dewi Sita Mayan Sari. Perempuan itu menceritakan ke Alex kalau dia tinggal di dekat gunung. Jaraknya kurang lebih 1000 langkah dari kaki gua ini. Itu yang dikatakan Mayan Sari. Mayan Sari datang dengan rombongannya. Padahal Reja tidak pernah bercerita ke Alex kalau di dekat gunung ini ada desa atau pemukiman. Mayan Sari bercerita kalau dia sedang mencari seseorang untuk dijemput. Lalu tiba-tiba datang sekelompok orang-orang yang dimaksud Mayan Sari. Mereka semua laki-laki, mungkin ada sekitar 12 orang. Mereka membawa tandu atau keranda berisikan orang. Masing-masing dari mereka membawa sebuah obor. Mereka tepatnya seperti pengawal layaknya prajurit zaman kerajaan tempo dulu. Alex pun heran, tapi tidak berani untuk bertanya. Ketika sekelompok orang itu sampai, Mayan Sari bertanya kalau orang yang dijemput sudah ketemu atau belum. Tapi rombongan itu cuma menunduk mengisyaratkan kalau mereka sudah membawa orang yang dimaksud Mayan Sari. Alex pun bingung apa yang sebenarnya dilakukan Mayan Sari dan siapa orang yang dimaksud tersebut. Alex pun penasaran dan bermaksud ingin melihatnya. Namun Mayan Sari menghentikan langkahnya untuk mendekat. Mayan Sari melarang Alex untuk melihat atau menyorotkan senternya. Namun Alex masih penasaran siapa sosok seseorang yang berada di dalam keranda atau tandu itu. Dan Alex mencoba bertanya lagi kepada Mayan Sari, siapa orang itu? Dan apa yang telah dia lakukan? Terus apa yang akan terjadi padanya? Mayan Sari menjawab, dia telah melanggar sebuah janji dan sudah mengotori hutan ini. Akibatnya, dia akan tinggal bersama kami dan membayar dosa-dosa yang telah dia buat. Dia akan jadi budak, pelayan di tempat kami selama sisa hidupnya. Berpamitanlah Mayan Sari untuk melanjutkan perjalanan. Tapi Alex mencoba menghalau Mayan Sari. Alex meminta tolong karena kedua temannya sedang pingsan dan membutuhkan pertolongan. Mayan Sari hanya tersenyum pahit dan mengisyaratkan kalau Mayan Sari tidak dapat memenuhi permintaan Alex. Sebelum Mayan Sari pergi, Mayan Sari memberikan Alex sesuatu dan berpesan kepadanya dengan suara yang lembut dan lirih. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dan langsung Mayan Sari beserta rombongan pergi meninggalkan Alex dan teman-temannya. Keadaan kembali sunyi. Dan tiba-tiba Reja terbangun dengan kondisi yang sudah sembuh. Kelaminnya sudah tidak bengkak lagi. Reja kembali sehat seperti sebelumnya dan mengajak Alex untuk segera pergi dari gua itu. Dibangunkanlah Heru. Dengan sempoyongan, Heru mencoba berdiri tapi tidak bisa karena masih kesakitan kakinya. Dan Heru mengeluh kali ini sakitnya bertambah di kepala. Ya, kepala Heru yang dihantam kayu oleh Alex karena Heru kesurupan. Di saat Heru mencoba berjalan kesakitan dibantu oleh Alex, kali ini Reja tiba-tiba menawarkan untuk menggendong Heru. Dan langsunglah Heru naik ke punggung Reja. Lalu mereka berjalan menuju keluar gua dengan Heru yang digendong Reja. Tiba-tiba, ketika mereka ingin keluar gua, langkah mereka terhenti. Ada seseorang berdiri tepat di mulut gua. Saat Alex sorot mukanya dengan senter yang dia bawa, ternyata itu sang kakek yang dia lihat saat berada di pohon besar tua tadi siang.
Mukanya hancur dan dipenuhi darah serta matanya yang keluar dan cairan nanah dan ulat-ulat belatung yang menempel di wajahnya membuat kaki-kaki Alex gemetar hebat. Kalian semua harus mati. Heru yang sedari tadi digendong Reja tiba-tiba kembali pingsan. Lex, lari Lex, masuk ke dalam gua lagi Lex, timbal Reja. Namun naas, kaki Alex tidak bisa bergerak lagi. Kalian pergi aja, selamatkan Heru, teriak Alex kepada Reja. Terlihat sang kakek itu berjalan mendekat sambil menyeret kaki sebelahnya seperti kena tembakan senapan. Di situ, Alex sudah pasrah, mungkin takdirnya berakhir mati di sini. Tiba-tiba, sebuah tangan menggenggam tangan Alex dan menariknya. Ayo Lex, sadar, kamu harus ingat ibu serta keluarga kalian menunggu di rumah. Kamu harus kuat, kalian harus keluar dari hutan ini dengan selamat Lex, ucap Reja yang menarik tangan Alex. Mendengar ucapan Reja, Alex kembali berusaha menguatkan dirinya. Lalu mereka berlari sampai ke dalam gua. Sesampainya di dalam gua, terdapat 6 cabang gua lagi. Mereka bingung dong cabang mana yang harus dipilih. Akhirnya, Reja memutuskan untuk mengambil jalur cabang paling kanan. Lalu mereka terus saja berlari di dalam lorong gua, berharap cabang gua ini menuju jalan keluar. Rasa lelah, capek, dan putus asa tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Kalau saja semangat Alex tidak didorong dan didongkrak Reja, mungkin Alex memilih mati di gua itu. Mereka masih saja terus berlari, dan nampak dari kejauhan ada sebuah titik cahaya. Tiba-tiba, sebuah tangan menggenggam kaki Alex, dan ternyata itu adalah tangan si kakek tadi. Alex meronta-ronta agar tangan sang kakek itu melepaskan kakinya. Alex masih saja terus meronta sampai-sampai air matanya tak terasa terus mengalir. Namun, genggaman sang kakek sangat kuat, dan sang kakek itu mau mendekat dan merangkul tubuh Alex. Tiba-tiba, Reja datang dan memukul wajah sang kakek. Terlepaslah Alex dari genggaman sang kakek. Lex, pergilah keluar gua ini. Ikuti sumber cahaya itu. Kalian pasti sampai. Selamatkan Heru. Cepat lagi Lex. Si Reja ini berjanji akan membawa kalian semua dengan selamat, walau nyawa taruhannya. Reja sambil tersenyum dan mengangguk. Alex masih belum bisa menerima itu. Kembali, Reja menegaskan, Lex, kalau aku ikut kalian berdua lari, kita semuanya akan mati. Tolong ikutilah kata-kataku. Lari! Reja sambil memegangi sang kakek. Alex hanya bisa menangis sejadi-jadinya sambil membopong Heru keluar goa. Dengan berlinang air mata, Alex berdiri dan mengangkat Heru ke punggungnya. Dengan sisa tenaga, Alex membawa Heru keluar dari goa. Empasan teriknya matahari menyilaukan matanya yang penuh air mata. Alex pun dan Heru roboh terjatuh ke tanah. Reja! Teriak Alex dengan sekencang-kencangnya. Setelah terbangun dari pingsannya, Alex langsung memanggil nama Reja. Setelah itu, Alex tidak ingat apa-apa lagi. Alex pingsan bersama Heru. Alex, Alex, bangun Lex. Sayup-sayup suara itu memanggil nama Alex. Tiba-tiba, Alex sudah berada di halaman rumah warga yang berada di bawah gunung. Saat Alex berlahan membuka mata, Alex melihat ada Saleh dan Dodi di depannya, serta banyak warga berdiri melihat Alex. Alex melihat Heru yang menangis di pelukan ayahnya. Lalu ibu Alex datang, langsung memeluknya dengan air mata yang membasahi pipinya. Alex teringat Reja masih di dalam gua dan memanggil-manggil namanya. Lalu entah kenapa Heru, Dodi, dan Saleh memeluk Alex dengan air mata. Sontak saja
Alex langsung melepaskan pelukan mereka dan kebingungan. Kalian pada kenapa sih? Ayo kita selamatin Reja, tegas Alex. Namun mereka tetap saja diam dan menangis. Dengan nada pelan sekali, Saleh mengajak Alex untuk masuk ke dalam rumah warga setempat. Ayo masuk Lex, kita istirahat dulu di dalam. Enggak lah, Reja masih di dalam gua Leh, yang bener aja kamu. Enggak Lex, Reja udah pulang duluan, yuk masuk. Tak mungkin, orang aku lari duluan. Reja aku tinggal di belakang masih di dalam gua. Akhirnya orang tua Alex meyakinkan kalau Reja udah di rumah. Lalu Alex dan Heru diberi makan dan minum dahulu sebelum mereka pulang kampung. Setelah makan, Alex dan Heru dibantu beberapa warga untuk berjalan kembali pulang ke kampung Alex. Di dalam perjalanan mereka pulang, Alex pun merasa senang. Ternyata teman-temannya semua termasuk Reja selamat, pikir Alex. Setelah beberapa jam perjalanan menggunakan ketinting melalui sungai-sungai kecil, akhirnya mereka sampai juga di kampung. Sesampainya mereka, Alex langsung mengajak Heru, Dodi, dan Saleh ke rumahnya Reja. Dan sesampainya di rumah Reja, Alex melihat ada sebuah bendera kuning dan beberapa warga duduk di depan teras rumah Reja. Alex langsung berlari ke rumah Reja. Melihat apa yang terjadi di depannya, Alex langsung terdiam, terduduk lemas, melihat Reja yang telah terbujur kaku. Air mata Alex tak bisa terbendung lagi melihat sahabatnya ternyata pulang kepada Yang Maha Kuasa. Mereka berempat, Alex, Heru, Dodi, dan Saleh, memeluk Reja untuk yang terakhir kalinya. Teringat kata-katanya, "Tenang, aku akan jaga kalian semua. Ini janjiku, janji seorang Reja." Dengan senyuman yang menjengkelkan ciri khas seorang Reja, membuat mereka tak bisa menahan air mata itu. Dan Alex mendatangi ayahnya Reja meminta izin untuk terakhir kalinya mereka, para sahabatnya, ingin mengantarkan Reja sampai ke peristirahatan terakhir. Ayahnya Reja pun mengiyakan permohonan Alex. 4 sahabat ini membawa kerandanya ke liang lahat dengan air mata yang tidak bisa mereka bendung. Sesampainya di liang lahat, Alex mengazankan sahabatnya ini dengan penuh air mata kenangan. Setelah pemakaman Reja selesai, Dodi dan Saleh menceritakan bahwa Reja, Alex, dan Heru sudah hilang selama 3 hari. Dodi dan Saleh bercerita, ketika mereka bangun pagi harinya, mereka berdua sudah tidak melihat mereka bertiga lagi di dalam tenda. Mereka berdua putuskan untuk mencari beberapa lama, dan saat tepat 1 hari, Saleh dan Dodi tidak menemukan tanda-tanda atas kehilangan mereka. Dodi dan Saleh memutuskan untuk kembali turun kampung meminta bantuan para warga. Tepat pada hari Jumat, mayat Reja ditemukan dekat mata air di dalam gua, dengan tubuh yang lebam dan biru, dan dengan alat kelamin yang sebesar buah pepaya. Lalu Alex teringat sesuatu pemberian mayat Sari yang Alex simpan di saku celana Alex. Saat Alex lihat, ternyata itu adalah gelang Reja. Gelang yang selalu dibawanya kemanapun dia pergi. Selamat jalan sahabatku. Semoga jiwamu tenang di dalam sana. Dan perjalanan ini adalah perjalanan terakhir untukmu dan kami semua.
Oke, jadi kalau menurut Om Dan nih, si Reja ini sudah meninggal pas waktu dia izin BAB ke dalam goa. Kalian ingat kan dengan Mayan Sari ini dan para rombongannya yang membawa tandu dan ada orang di dalamnya. Nah, kalau menurut Om Dan, itu adalah si Reja. Jadi karena mungkin Reja ini melanggar sesuatu pantangan di dalam gua tersebut, akhirnya si Reja ini mendapatkan karmanya. Dan itulah yang terjadi kepada Alex dan teman-temannya. Nah, pesan-pesan Om Dan nih buat kalian semua, dimanapun tempat kalian berada, apalagi kalian nih yang suka survival ke hutan atau ke gunung, jangan lupa untuk tetap berdoa dan selalu ibadah. Dan jangan sampai kalian merusak ataupun melanggar sesuatu yang sudah ditetapkan di tempat tersebut. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti cerita Alex dan kawan-kawannya. Dan kalian ingatkan ketika Saleh mengajak yang lain untuk ikut sholat bersama, cuman Dodi lah yang mau mengikuti ajakan si Saleh. Akhirnya Saleh dan Dodi lah yang selamat, tidak terjadi apa-apa pada mereka. Entah kebetulan atau gimana, yang pasti ibadah itu wajib. Dan memang ada benarnya pesan dari Mayan Sari, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Oke, itu saja cerita dari Om Dan kali ini. Semoga kalian bisa mengambil pesan-pesan dari cerita tersebut. Kalau ada yang ingin disampaikan, tulis saja langsung di komen. Dan buat kalian yang punya cerita horor atau cerita misteri atau bahkan cerita tragedi, langsung aja nih DM cerita kalian di Instagram di bawah ini. Saya Om Dan, sampai jumpa di lain cerita. Hoti Horror Story.